Shalom semua saudara, puji Tuhan pada pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang sudah memelihara kita sepanjang malam juga setiap hari, bahkan setiap detik, setiap menit, setiap jam kita tidak pernah lepas daripada pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu melihat saudara dan saya. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Saudara yang bisa berbahasa roh, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Singgara mana wala 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 wala. Haleluya. Syukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari bersama-sama. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari bersama-sama kita berdiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku
bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Jemaat sendiri menyanyikan bersama singer. Selamat pagi Bapa, selamat pagi buat Yesusku, dan selamat pagi buat Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersama-sama. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari bersama-sama ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, amin. Panjang dan lebarnya melebihi segala-galanya, amin, haleluya. Mari bersama-sama sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, tepuk tangan di atas kepala saudara. Bersama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Bersama katakan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Bersama-sama. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, ajaib
setiamu besar selamanya. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Saudara masih kuat berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan bersama-sama, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama katakan pada Tuhan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Inilah kami umat-Mu Tuhan, kami segenap hati memuji Engkau. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari bersama, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia,
kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Yesus, Engkau sungguh baik untuk kami Tuhan. Namamu indah. Kami mau belajar untuk mengasihi Engkau selalu. Kami mau belajar untuk mencintai Engkau selalu Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdiri sekali lagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kami mau selalu memuji, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya mana wala singgala la 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 la. Singgala la 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 mana wala 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 wala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Engkau berikan untuk kami dapat memuji memuliakan Engkau. Terimalah pujian kami sebagai persembahan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan layakkan kami sebentar akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarnya. Jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Shalom, puji Tuhan kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Mari kita mau belajar firman Tuhan, mau menyambut firman Tuhan dengan sukacita, untuk kita mengerti dan kita harus mengerti dan untuk kita lakukan. Haleluya. Mari kita melihat firman Tuhan, yaitu perikopnya yaitu menang atas keakuan, ya, menang atas keakuan. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3 berbunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Haleluya. Ya. Dulu kita sebelum kenal Yesus dikatakan sudah mati karena dosa, karena pelanggaran. Ya. Mati karena apa? Mati bukan tubuhnya tetapi rohnya. Hubungannya dengan Tuhan putus, ya. Jadi akibat dosa, pemisah manusia dengan Allah itu adalah dosa. Karena itu pada waktu orang sebelum mengenal Yesus, dia mengikuti jalan-jalan dunia, dia dikuasai ya, dengan roh-roh jahat dan dikendalikan oleh roh-roh jahat, dan juga mengikuti hawa nafsu dan keinginan daging menurut pikiran kita masing-masing. Sebelum kenal Yesus. Tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Allah, di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kita terima Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mengikuti keinginannya, maka kita selamat. Amin. Haleluya. Sebelum ini perikopnya yaitu mengalahkan keakuan. Jadi musuh yang terbesar bukan roh-roh jahat, tetapi adalah keegoan kita, ya, di dalam diri kita ini. Jadi kita ini punya masih keinginan-keinginan karena kita masih ada dalam daging, ya. Firman Tuhan katakan roh itu penurut, tetapi daging itu lemah, ya. Jadi kita ini terus keadaan kita itu keinginan-keinginan ini yang harus kita salibkan. Keinginan hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan, ya. Nah, untuk itu musuh yang terbesar, ya.
Nah, untuk menarik menang atas keakuan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau tarik benang merahnya dulu. Mengapa adanya keangkuhan, ya kan? Saya sampaikan untuk supaya kita mengerti benang merahnya itu, supaya kita tahu. Haleluya. Yaitu coba kita lihat Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 5. Kejadian 3 ayat 5, coba perhatikan firman Tuhan buat kita mengerti. Ya. Kejadian 3 ayat 5, tetapi Allah mengetahui pada waktu, nah ini ayat 4 dulu. Ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Bagaimana iblis menggoda, yaitu si ular, si jahat, menggoda Hawa, ya kan? Pada waktu kamu mau memakan buah ini, kalau kau makan, kamu seperti Allah, ya kan? Kamu seperti Allah. Dan kita tak lihat siapa penggoda itu, iblis itu, ular itu. Ular itu adalah Lucifer, malaikat Tuhan. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bintang wajar yang sudah jatuh. Karena apa? Dia adalah malaikat Tuhan, dia adalah pemuji, penyembah Tuhan, malaikat Tuhan. Tetapi karena kesombongannya, keangkuhannya, ya kan? Dia ingin dipuji. Ya kan? Justru dia pemuji, tetapi dia ingin menyamai Tuhan untuk dipuji. Nah, kalau dipuji seperti ini, jadi dosanya itu menelantarkan kepada Hawa ini. Kamu seperti Allah, gitu ya. Jadi itulah dosa awal. Jadi artinya dosa awal itu yang pertama kali itu kesombongan, saudara. Kesombongan itu. Jadi pada waktu, jadi dia ingin dipuji. Ingin disanjung, hati-hati kepada orang-orang yang ingin disanjung, ingin dipermuliakan, hati-hati, kau boleh terkenal, kau boleh hebat, tetapi ingat kau tetap rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Jadi awal mulanya benang merahnya ini, jadi ingin dipuji, ingin disanjung, supaya dia apa? Kayak hebat, luar biasa, begitu. Jadi itu yang didapat dari kesombongan, ya, sehingga awal mulanya, jatuhnya, benang merahnya itu dari sana, kesombongan. Terus akhirnya apa? Terus kemudian setelah dia makan, akhirnya dia terbuka dan melihat bahwa dia telanjang, dan akhirnya Tuhan menegur seperti Kejadian. Kita lihat lagi, Kejadian 3 pasal 7, ayat 7 ya. Kejadian 3 ayat 7, Kejadian 3 ayat 11 sampai 12, Kejadian 3 ayat 11 sampai 12. Firman-Nya, siapakah yang siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi setelah dia jatuh, awal mulanya ular memberikan kepada Hawa, kamu seperti Allah, artinya kesombongan, ya kan? Ya. Dan akhirnya dia berikan kepada Adam. Dan akhirnya jawabannya Adam begini, ayat 12. Kepada Tuhan. Betulnya padahal Tuhan itu tanya gini, apakah kamu makan buah pengetahuan itu? Gitu. Betulnya jawabannya, ya Tuhan, aku makan, gitu aja betulnya. Aku salah gitu. Tapi jawabannya Adam ini hanya begini. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau, ini jawabannya Adam. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jadi justru Adam ini ditanya Tuhan, apakah kamu makan buah pengetahuan itu? Betulnya jawabannya
Enggak panjang lebar. Ya Tuhan, aku makan gitu betulnya ya. Tapi dia enggak dilemparkan kepada Hawa. Ya, orang yang kamu berikan kepadaku itu yang memberikan kepadaku. Gitu. Padahal firman itu diberikan kepada Adam. Ya, kita lihat, saya enggak panjang buka ayat itu, Kejadian 2 ayat 17. Pada waktu Adam itu diberikan Taman Eden, Allah berfirman kepada Adam, "Adam, semua ini boleh kamu makan. Tetapi ada satu yang tidak boleh kamu makan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat." Jadi firman itu diberikan kepada Adam. Baru ada Hawa. Hawa enggak mengerti tentang perintah Tuhan itu. Yang tahu Adam. Betulnya waktu diberi itu Adam harus menyingkapkan, jangan makan. Karena Tuhan sudah berfirman, tidak boleh makan. Itu betulnya. Tetapi kita lihat benang merahnya. Justru dia menyalahkan Hawa. Dia tidak bertanggung jawab atas kesalahannya. Sehingga Adam itu di dalam Taman Eden tidak selesai penyelesaiannya dengan Allah. Ya, kenapa? Awal mulanya kesombongan. Mari itu apa? Dia ditanya, betulnya dia salah? Ya Tuhan, aku salah. Aku minta ampun, aku sudah melanggar firman-Mu. Artinya apa? Dia pembenaran diri, dia keangkuhan, dia tutupi itu semuanya untuk menyelemparkan kepada orang lain. Jadi keangkuhan itu menutupi dirinya. Gitu. Jadi segala sesuatu tidak bisa tersembunyi di hadapan Tuhan, hati kita. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu apa adanya. Amin. Tetapi Adam karena tidak ada penyelesaian dengan Tuhan, kenapa? Pembenaran dirinya. Ada kadang-kadang kita menemui orang sudah salah mengaku benar. Banyak apa enggak? Banyak itu. Dan itu salah, sudah salah ngaku benar. Pembenaran diri. Sebetulnya dia itu merasa kalau tidak ada damai sejahtera Tuhan, ampuni aku. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia setia dan adil pada waktu kamu mengakui kesalahanmu, dosamu, maka dia akan menyucikan hatimu dari segala kejahatan. Jadi Adam ini suatu laki-laki yang tidak bertanggung jawab, laki-laki pengecut, gitu. Tidak berani berhadapan. Dia tidak mengakui, membenarkan dirinya. Ini timbulnya keakuan. Benang merahnya kesombongan. Dari kesombongan itu jelentretan akhirnya. Jatuh ke perzinahan, jatuh iri hati, jatuh kebencian, karena tidak ada penyelesaian. Ini benang merahnya, gitu. Jadi kita harus tahu, ya kan? Seperti kita lihat ya, pada waktu Daud mengalahkan Goliat, orang Yerusalem, perempuan-perempuan Israel Yerusalem itu mengatakan gini, kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Sedangkan rajanya Saul. Daud prajurit. Lah Daud yang ditinggikan. Daud yang dipuji. Sehingga melihat rajanya direndahkan, dia direndahkan. Maka dia timbul iri hati. Berarti dia sebetulnya ingin dipuji. Tahu? Jadi apa yang kau lakukan, motivasimu salah, itu akan mengakhiri dengan kesalahan. Daud mengalahkan Goliat karena dia tahu. Dia pada waktu mengalahkan Goliat, Saul berikan baju jira, dia enggak bisa pakai. Aku enggak biasa pakai ini. Aku cuma punya tongkat sama cari batu. Bayangkan, lawan Goliat yang baju jira, semuanya tameng, gini ketopong, berat anunya itu sudah berapa kilo gitu.
dengan kekuatan luar biasa, dia hanya pakai itu. Tetapi dia katakan, kalau kamu datang dengan tombak lembing, tapi aku datang di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan, supaya orang Israel tahu bahwa Allah Israel, Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tunjukkan kepada orang Israel. Jangan jadi pengecut. Kau harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah luar biasa. Itu motivasinya. Tapi Saul tidak ingin dipuji. Karena itu hati-hati. Dengan ingin motivasi pada waktu kamu mencari melayani seseorang, ingin dipuji, ingin disanjung, hati-hati. Itu awalnya. Ya, itu benang merahnya. Ya kan? Jadi dari itulah timbul namanya pembenaran diri. Keakuan, tidak mau mengakui kesalahannya. Nah ini yang berbahaya. Ya, jadi bagaimana kita mengalahkan keakuan itu? Yaitu kesatu, harus merendahkan diri. Ya, merendahkan diri. Dengan apa? Bahwa kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan dengan usaha kita, tetapi semuanya adalah kasih karunia Allah. Amin. Oleh karena Yesus, satu manusia yang bernama Adam tidak bisa menyelesaikan masalahnya, sehingga keturunannya, firman Tuhan katakan, semua manusia berdosa. Tetapi ada satu manusia yang berasal dari surga, itulah Yesus Kristus yang menyelesaikan manusia. Dia dengan gentleman, dia hadapi salib itu. Amin. Apapun yang terjadi, dia hadapi salib itu. Meskipun bukan dia yang harus menanggung, tapi karena melakukan kehendak Bapa. Meskipun sakit, karena kehendak Bapa, aku tetap lakukan. Amin. Jadi inilah manusia yang gentleman, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus menyelesaikan semua. Eden ada sesuatu yang hutang, yang tidak terselesaikan. Tapi salib menyelesaikan masalah saudara dengan saya. Sehingga kita ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Itu semua karena kasih karunia. Dia pikul salib, dia disalib, dipaku, dimakotai duri, dicambuk. Semuanya karena mengasihi saudara dan saya. Sebelum Anda mengenal Yesus, Anda adalah predikatnya orang berdosa. Tetapi pada waktu Anda terima Yesus, Yesus yang mati di kayu salib, dosa Anda diselesaikan di kayu salib. Sehingga Anda dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Haleluya. Karena itu, Anda harus bagaimana merendahkan diri. Menghargai kasih karunia. Menghargai pemberian Allah. Pemberian Allah yang berharga bukan masalah materi, uang banyak, harta banyak, tanah banyak, segalanya ada, limpah, bukan. Apa pemberian itu? Begitu besar kasih Allah akan dunia. Dikaruniakan Yesus. Kepada siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Pemberian yang terbesar dalam hidup saudara adalah Yesus Kristus. Anda punya Yesus. Itulah kasih karunia yang harus Anda hargai. Amin. Dengan apa menghargai? Dengan Anda memuji. Dengan Anda meninggikan Yesus. Anda menghargai Dia. Amin. Dan Anda bersyukur, Bapa, aku terima kasih kalau Engkau sudah memilih aku. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tapi aku yang memilih kamu. Anda orang pilihan. Anda di sini bukan orang biasa. Tapi Anda adalah pilihan Tuhan. Amin. Anda berharga di hadapan Tuhan. Jadi saya melihat Anda harus menghargai kasih karunia. Begitu besar dikaruniakan kepada Anda. Jangan sia-siakan Yesus dalam hidup saudara. Anda harus melekat kepada Yesus. Yesus adalah pokok anggur yang benar, penuh kasih karunia. Dan kita adalah ranting-rantingnya.
Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Harus sadar, tanpa Yesus aku tidak bisa apa-apa. Karena itu aku harus berlutut di bawah kaki Yesus. Sujud menyembah, hanya Yesus yang aku bukan. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi Anda harus merendahkan diri hari lemas hari. Jangan merasa bisa. Bangun gak usah. Nanti bangun pagi langsung urusan. Nanti aku harus ketemu orang ke sana. Aku harus beli ini ke sana. Aku harus kerjakan ini. Seakan-akan Anda bisa. Orang yang sombong itu orang yang tidak mau berdoa. Menganggap dirinya bisa. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan itu orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Hati-hati loh ya. Anda kalau tidak mengandalkan Tuhan, berarti kita termasuk orang sombong. Karena itu apa? Merasa tanpa Tuhan. Kalau aku bisa hari ini, aku bisa ada di hadapan Tuhan. Kalau aku diberikan umur bukan karena ada sesuatu, tetapi karena kasih karunia Allah. Karena itu aku bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Jadi dengan apa? Dengan Anda mengucapkan syukur, memuji, menyembah. Dengan apa? Anda merendahkan diri dengan mengandalkan Dia setiap waktu, setiap saat. Andalkan usaha Anda, andalkan rumah tangga Anda, andalkan Tuhan. Segala langkah, segala apa yang kita kerjakan. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya jauh dengan Tuhan. Justru dengan kita sering mengandalkan Tuhan, sering berharap kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, maka kita bahwa tanpa Tuhan saya enggak bisa. Maka orang itu rendah hati. Amin. Ya. Jadi ini hati-hati lo ya, tadi benang merahnya kesombongan lo, ingin dipuji lo ya. Jadi semuanya lu kamu kok begini luar biasa ya? Ya semuanya karena Tuhan. Itu jawaban orang yang mengandalkan Tuhan. Oh ini kalau bukan karena aku, kalau bukan aku nggak bisa. Itu orang sombong. Hati-hati orang yang sombong. Jentrekannya itu keakuan, tutupi. Agamawi. Seakan-akan pelayanan itu bisa menyelamatkan. Yesus yang bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Pelayanan tidak menyelamatkan. Hanya buat karena kasih-Mu kepada Yesus kamu melayani. Amin. Jadi jangan lepas dari Yesus. Dialah pokok yang benar. Dan kita ranting. Tanpa Yesus kita tidak bisa apa-apa. Amin. Andalkan Yesus. Hargai kasih karunia. Ucapkan syukur setiap pagi. Bangun pagi, jangan andalkan siapa-siapa. Bangun pagi merendahkan, bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Bahwa aku tanpa Tuhan tidak bisa. Karena itu aku hanya Yesus yang aku tinggikan. Hanya Tuhan yang aku tinggikan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi, menghargai kasih karunia. Dengan merendahkan diri, yaitu pertama, menghargai kasih karunia. Dengan menghargai, mengandalkan Tuhan. Setiap langkah, kerjaan apapun juga. Tuhan, aku andalkan Tuhan. Tolongin aku Tuhan. Amin. Aku tanpa Tuhan gak iso. Amin. Jadi, kedua, yaitu menghargai kasih karunia, menghargai Yesus. Yesus bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Dia hidup karena dia Tuhan. Yesus, Eden tidak terselesaikan. Justru salib menyelesaikan. Tetapi Yesus katakan bukan hanya mati. Tapi firman Allah katakan 3 hari dia bangkit dan hidup. Dia adalah Tuhan. Dan menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan. Dia sudah mengalahkan maut. Bahwa untuk selama-lamanya Yesus tidak mati. Dan dia naik ke surga. Bahwa dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan seisinya. Amin. Karena dia kembali ke surga. Jadi Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Karena itu
Hanya Yesus yang kita junjung. Dan kedua, dengan merendahkan diri bagaimana? Yesus katakan gini, Yesaya 43 ayat 4, yaitu menghargai diri sendiri. Ya, menghargai diri sendiri. Yesaya 43 ayat 4 katakan begini. Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, mari kita baca firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena engkau berharga, amin. Oleh karena engkau berharga manusia di dalam Yesus Kristus, Anda tua muda, ya hitam, coklat, apapun kerinting, lurus, cantik, tidak cantik, Anda berharga di hadapan Tuhan. Punya uang, nggak punya uang, Anda berharga. Bukan Anda berharga karena Anda punya mobil. Anda berharga karena Yesus sudah berikan kepada saudara. Nyawanya di atas kayu salib. Tidak ternilai dengan apapun juga di atas dunia ini. Karena dia mengasihi saudara. Amin. Dia cinta saudara. Karena itu Anda merendahkan diri. Karena aku berharga. Hei Mesak Antoyo, kamu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Katakan namamu masing-masing. Aku berharga. Amin. Panggil namamu masing-masing. Ya kan? Aku berharga. Amin. Jadi ingat, kalau malaikat jatuh, Lucifer jatuh, gak ada pengampunan. Tapi Anda jatuh, minta ampun, diampuni saudara. Pokoknya ngaku, bertobat sungguh-sungguh, dipulihkan. Beda. Yang penting ngaku, selesaikan masalah Anda di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara. Selesaikan yang tidak membawa pendamaian di dalam hatimu. Dengan mengaku di hadapan Tuhan. Amin. Jangan seperti Adam. Pembenaran diri. Keakuan. Dengan segala yang dia lakukan, aktivitas itu bisa menyelamatkan. Gak iso. Tuhan tetap tahu. Amin. Gak iso ditutupi hati ini. Di hadapan Tuhan. Tuhan tahu teropongan hati kita. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Jadi Anda berharga. Pada waktu Anda mengakui jujur, dia tetap mengasihi saudara. Amin. Karena Anda berharga, Anda mulia, korbankan. Kalau Yesus diberikan kepada saudara, Anda harus siap berikan dirimu, nyawamu untuk jiwa-jiwa, supaya orang lain diselamatkan. Amin. Aku berikan percuma-cuma, kau berikan percuma-cuma kepada orang lain. Supaya orang lain diselamatkan mengenal Yesus. Karena di luar Yesus kematian. Di dalam Yesus ada keselamatan. Ingat, doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anakmu. Jangan hanya berdoa, Tuhan berkati usaha anakku, berkati. Jangan, Tuhan selamatkan anakku. Supaya anakku mengenal Yesus. Supaya anakku mengasihi Yesus. Supaya anakku jadi berkat, supaya Bapa dipermuliakan lewat hidup anakku. Amin. Kalau dia mempermuliakan Tuhan dengan tulus hati, saya yakin hidupnya pasti dipelihara Tuhan. Pasti. Justru masalahnya Adam tidak terselesaikan, maka Adam apa? Adam terkutuk. Hai Adam, hari ini kau keluar dari Taman Eden. Dengan jerih payah, bersusah payah, kamu mencari rezekimu seumur hidupmu. Kutuk. Karena apa? Putus hubungan. Jadi Anda diselesaikan gini bukan menyelesaikan masalah lahiriah Anda.
Justru Anda di sini karena Anda hubungan. Amin. Karena dosa putus hubungan. Tetapi karena salib Anda berhubungan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi bagaimana merendahkan diri? Merasa berharga. Amin. Yang ketiga, yaitu hasilnya menghargai diri sendiri, yaitu Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4. Ayo, coba Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4. Filipi 2 ayat 3 sampai dengan 4. Satu, dua, tiga. Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Orang yang merendahkan diri, aku berharga karena pengorbanan Yesus. Kalau aku diselamatkan, orang lain harus diselamatkan lewat kehidupanku. Amin. Bukan untuk mencari pujian yang sia-sia, tetapi supaya Bapa dipermuliakan, orang ini diselamatkan. Amin. Jadi Anda mengasihi kiri kanan saudara. Anda mengasihi depan saudara. Anda menyapa itu saudara-saudara saya. Amin. Itu saudara saya. Itulah Bapak saya secara roh. Amin. Yesus katakan begini kepada orang itu pada waktu Maria datang bersama saudaranya Yesus. Yesus katakan, saudaraku adalah orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Itulah saudaraku. Itulah ibuku, itulah bapakku, itulah saudaraku. Kalau kita melakukan karena kehendak Bapa, karena kita mengasihi Yesus, Anda dan saudara-saudara saya. Anda bapak saya, Anda ibu saya. Amin. Jadi, karena itu, apa? Tidak mencari kepentingan, tetapi inginkan orang lain diselamatkan lewat pekerjaan Anda. Jangan ada orang kerja gini. Aku selamat, yang penting kamu rugi urusanmu. Ya kan? Ada orang gitu? Aku tak cuani sing akeh supaya cuanmu sidik, asile, ya kan? Itu urusanmu, kan ngono kan. Nah itu. Maka Rasul Paulus katakan begini, kepada yang diajarkan dan yang mengajar. Dia katakan, dia sebagai murid, tapi dia katakan juga kawan sekerja. Dia menghargai, itu kawan sekerja Allah. Meskipun itu murid, itu pernah aku gembalakan, tetapi dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan kebenaran. Dia adalah kawanku sekerja. Jangan anggap rendah. Amin. Kepada semua sidang ya, yang di sini hargai satu dengan yang lain. Ya. Dia adalah kawan sekerja. Tidak mencari puji-pujian. Itu yang merendahkan diri. Menghargai orang lain. Amin. Saya ngomong sana buang. Saya gak bisa kerja. Lah kene awakmu. Awakmu lah kene aku yo gak iso kerja ta ngono ya kan. Aku gak mungkin kuat mikul gabah ya kan. Lah gak lakon rene yo kau perlu padha-padha perlu. Ya iku selesekno wae kan ngono ya kan. Ayo sama-sama penting kan gitu. Haleluya. Jadi saling menghargai, amin. Satu dengan yang lain, ya kan? Jangan pilih-pilih, kaya miskin, enggak kau saudaraku, amin. Haleluya. Kita semua bekerja untuk Yesus. Kita kawan sekerja,
Amin. Untuk kerajaan Allah. Jadi ini namanya merendahkan diri. Jangan mencari puji-pujian. Ini awalnya. Awalnya, benang merahnya. Ya. Hati-hati ya. Terus 2, menjaga hati. Amin. Jadi yang pertama apa? Menjaga hati. Menjaga hati bagaimana? Isi firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Amin. Ngerti firman Tuhan. Simpan firman Tuhan sebagai rema, sebagai prinsip kehidupan. Firman Tuhan. Bukan pengertianmu. Amin. Firman Tuhan. Isi baca firman Tuhan. Ya. Baca sebanyak-banyaknya. Ayo kita mulai baca firman Tuhan. Ya. Jadi baca firman, terus hidupi firman. Saya melihat ternyata Daud itu ngalahkan Goliat itu. Saya itu kok dengan tongkat itu ternyata kuasa Tuhan. Batu 5 batu diketepilkan, dilempar itu. Dia lemparkan kepada Goliat pas kepala. Tang, tumbang. Saya lihat, saya renungkan, apa ini? Dan Tuhan ngomong, apa? Itu batu itu ternyata firman Tuhan. Kalau pikiranmu penuh sumpah, pikiranmu penuh negatif, renungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Sampai menyingkir yang positif, yang negatif ini. Amin. Itu mengalahkan. Ini tempat pertempuran. Yang bisa mengantem itu tas ini di sini. Itu hanya firman Tuhan. Tapi lah pikiranmu nggak ada merenungkan firman Tuhan. Menurut pemikiranmu itu yang metu itu apa? Yang keluar itu apa? Seperti tawon itu loh, lebah. Tawon itu tahu, nggong itu, bong. Ya bener iku, kudu dimusuhi iku. Bener iku. Dengan pengertianmu dia kalau tawon itu ngomong itu. Siapa itu? Setan, iblis itu. Tapi iblis bisa dikalahkan pada waktu ini sumpah, ini negatif, ini tidak benar. Aku butuh baca firman Tuhan. Tak renungkan. Terus jok kalah. Itu seperti itu. Ternyata batu itu firman Tuhan. Diantem no sama Goliat, menang. Kalau kau ada firman, maka engkau akan menang. Amin. Amin. Rema. Jadikan rema. Jangan hanya sampai pengertian hilang. Jadikan prinsip lebih baik ya. Kamu merenungkan sak lembar, betul nggak masalah. Kamu dapat 1-2, tapi kamu pegang, kamu renungkan. Kamu pegang, kamu simpen, dan kamu lakukan. Itu yang memerdekakan kamu. Itu yang melepaskan kamu. Coba. Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, meneliti saat titik di ayat itu direnungkan, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Kamu akan berbahagia. Kamu akan damai sejahtera. Amin. Kamu akan sukacita. Jadi mulai belajar. Lebih baik dapat 1, kamu simpen. Kamu katakan dan kamu renungkan. Ini yang harus aku pegang. Ini yang harus aku lakukan. Itu mujizat, saudara. Itu yang ngubah hidupmu. Amin. Dan menjaga hati itu isi firman. Yang kedua, motivasi. Motivasi itu penting. Motivasi awal itu menentukan akhir.
Jadi motivasi apapun yang kita kerjakan, kalau kamu kerja hanya untuk kepentinganmu, untuk keserakahanmu, wah supaya kamu dilihat orang luar biasa, jatuh. Tapi aku ingin bekerja, aku yakin dengan pekerjaan ini akan mencukupi. Kalau ada kelebihan, biar Bapak dipermuliakan, untuk permuliakan Bapak. Itu benar. Amin. Jadi motivasi yang kita lakukan, ini hati-hati saudara. Bagaimana cek selidiki hati kita sebelum melangkah. Itu. Yaitu coba di dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 23. Coba. Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 24. Kita baca firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi kadang-kadang ada orang memberi perpuluhan. Lihat. Bukan karena melakukan firman Tuhan, karena mengasihi Tuhan, supaya diberkati Tuhan. Sesat. Hati-hati. Kalau engkau tulus, Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau engkau karena Yesus yang mati di atas kayu salib, yang mengasihi saudara, Anda mengasihi Tuhan, dan Anda melakukan karena kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Lah orang lain hutang gak bayar, itu ada. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Karena Anda mengasihi Tuhan. Amin. Motivasi awal itu menentukan akhir. Hati-hati. Yesus adalah juru selamat. Kalau engkau cari Yesus hanya untuk selamat supaya aku diberkati, supaya aku sehat, bukan sebagai Tuhan. Nah ini bahaya juga. Engkau lawis mari diberkati Tuhan, yes, enggak sembahyang sih. Tapi kalau dia itulah Tuhan, kita ini hamba, setiap hari harus merendahkan diri di kaki tuannya. Tuhan ngomong opo perintahnya awakmu saat ini. Aku akan jalani. Amin. Itu hamba. Jadi kalau dia Tuhan, Anda hamba. Ya. Jadi ini, jaga hati. Jadi tulus ikhlas yang terakhir. Jadi semuanya itu tujuannya bukan yang di luar. Tujuannya yang di dalam ini. Apa? 1 Petrus 1 ayat 9. Ini terakhir ya. 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. Ini yang terpenting ini, saudara. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Itu yang terpenting. Adam dikeluarkan dari Taman Eden karena putus hubungan. Dia tidak ada penyelesaian. Justru yang terpenting itu yang di dalam ini, bukan yang di luar. Anda itu yang terpenting di dalam Anda ini. Anda ini dari dalam ini terpancar di luar. Amin. Jadi yang terpenting itu di dalam, saudara. Keselamatan jiwa. Kadang-kadang pikiran ini mau apa Tuhan, pikirkanku kok arep miring-miring Tuhan, tolong aku Tuhan. Kok mengkot-mengkot arepe Tuhan, tolong aku Tuhan. Amin. Jadi keselamatan jiwa ini yang terpenting. Untuk selama-lamanya. Amin. Bukan lahirianya. Jadi ingat. Jadi rohnya dulu, jiwanya akan memuliakan Tuhan, maka tubuh ini akan terpenuhi kebutuhan tubuh itu. Tapi kalau cari Tuhan hanya terpenuhi tubuhnya, jiwanya pasti rusak. Yang terpenting rohnya. Amin. Jiwanya itu supaya selamat. Amin. Itu jadi itu penyampaian firman hari ini ya. Jadi ingat, mari kita ingat, kesombongan hati-hati, motivasi hati-hati ya. Kalau sudah mencari puji-pujian dari orang lain, hati-hati ya. Itu awal benang merahnya ya.
terus pembenaran diri. Jadi untuk mengalahkan ini, karena itu saya sampaikan, ya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Amin. Sana Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Ingat, semua di sini berharga. Semua jiwa-jiwa di tempat ini berharga. Yesus mengasihi kita semua. Yesus tidak mengadakan pembedaan. Yang membedakan yaitu iman saudara kepada Yesus. Pribadimu yang membedakan, bukan Tuhan. Karena itu buka hatimu untuk Tuhan. Dia mengasihi saudara semua. Dia datang untuk memberkati kita semua. Yesus. Selesaikan masalahmu. Akui dia dengan jujur di hadapan Tuhan. Maka kau akan selesai permasalahanmu. Jangan bawa kepada keturunanmu. Karena kutuk itu akan terus menjalar sampai keturunan. Karena itu pada siang hari ini, selesaikan masalahmu. Apa menjadi permasalahanmu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Selesaikan dengan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Maka Yesus akan menyucikanmu dan minta Roh Kudus tetap tinggal di dalam hatimu. Maka Dia akan menuntun, menguasai hidupmu dan akan menolong engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa, firman-Mu sudah sampaikan. Ampuni kami kalau kami salah menyampaikan. Biar kasih anugerah-Mu yang menumbuhkan firman-Mu. Kami tahu kami hanya menabur, tetapi firman-Mu, Engkau Allah yang berkuasa menumbuhkan firman-Mu. Sehingga mereka pulang tidak sia-sia, tetapi mendapatkan pengertian yang datangnya dari Tuhan. Yaitu rema yang membuat dia hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, berkati roh jiwa tubuh mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya Bapa dipermuliakan lewat hidup mereka. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.